Baik, selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi bersama saya dengan materi lanjutan dari bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar, yaitu tentang pembagian bentuk aljabar. Kemarin kita sudah melaksanakan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian di video yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan sekarang pada posisi pembagian bentuk aljabar. Di pembagian bentuk aljabar ada dua konsep, yaitu pembagian suku tunggal dengan suku tunggal dan pembagian suku banyak. Nah, di sini kita pahami satu persatu. Kita mulai dengan pembagian suku tunggal. Pada pembagian suku tunggal, kita tetap sama melakukan konsepnya dengan perkalian suku tunggal. Waktu itu kita harus memahami tentang variabel yang sejenis. Maka pada saat pembagian juga seperti itu, kita coba melakukan pembagian dengan variabel yang sejenis adalah pangkatnya dikurangkan. Kita kasih contoh seperti ini, syarat pembagian variabel yang sejenis. Seperti ini, A pangkat M dibagi A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang M. Nah, kalau yang kemarin perkalian ditambah, kalau sekarang dikurang. Nah, di sini ada kita kasih contoh, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, maka hasilnya adalah A pangkat 5 dikurang 3, maka hasilnya adalah A pangkat 2. Itu untuk contoh variabel yang sejenis. Jika variabelnya tidak sejenis, maka posisi variabelnya tetap pada posisinya. Jika dia di atas, maka dia posisi di atas. Jika dia di bawah, maka posisinya tetap di bawah. Kita masuk ke contoh soal yang sebenarnya dalam bentuk operasi aljabar. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal. Ya, kita masuk ke contoh soal dalam bentuk operasi aljabar, yaitu di sini soalnya adalah 28 A pangkat 5 B pangkat 4 dibagi negatif 7 A pangkat 4. Nah, di sini kita pahami adalah sama kayak kita melakukan penjumlahan atau pengurangan, kita mengelompokkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis dalam bentuk pembagian. Seperti 28 kawannya adalah negatif 7, maka lakukan pembagian seperti ini. Nah, ini lebih sederhananya. Ini untuk yang sederhananya dulu ya. Terus A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 4. Selanjutnya B pangkat 4 tidak punya kawan, maka per 1. Seperti itu. Nah, kita lakukan pembagian seperti biasa. 28 bagi negatif 7 negatif 4. A pangkat 5 bagi A pangkat 4, A pangkat 5 kurang 4. B pangkat 4. Maka hasilnya adalah negatif 4. A pangkat 1, B pangkat 4. Nah, seperti itu untuk proses sederhananya pembagian suku tunggal. Untuk lebih paham lagi, kita coba ke contoh yang kedua. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Kita lakukan sama seperti yang tadi, yaitu mengelompokkan suku yang sejenis, yaitu dalam bentuk pembagian. Kita coba yuk. 24 dibagi dengan 6. Lakukan seperti biasa, X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 3. Selanjutnya Y pangkat 8 dibagi dengan Y pangkat 2. Selanjutnya karena di sini tidak ada Z, di sini ada Z, maka posisinya Z di bawah. Maka di sini 1. Seperti itu. Nah, setelah itu kita hasilkan 24 bagi 6 4, X pangkat 7 dikurang 3, Y pangkat 8 dikurang 2, dan itu 1 per Z, maka kita memberi Z-nya di sini. Jadi seperti itu. Satunya nggak ikut, Z-nya jadi di bawah, disatukan semuanya. Maka hasilnya adalah 4X pangkat 4, Y pangkat 6 per Z pangkat 2. Nah, inilah sederhananya bentuk pembagian suku tunggal. Dengan dua contoh ini semoga kalian paham. Kita lanjutkan kepada pembagian suku banyak. Nah, kita masuk kepada pembagian suku banyak. Di sini saya sudah kasih contoh, yaitu tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Ini bentuknya seperti ini.
X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi X tambah 2. Nah, cara mengerjakannya adalah kita melakukan pembagian waktu dulu kita pernah belajar di SD namanya pembagian susun ke bawah. Nah, kita coba pembagian seperti itu dengan bentuk aljabar. Kita lakukan seperti ini. Nah, yang banyak ini kita letakkan di dalam, yang di sini di luar. Nah, gimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah dengan mengambil variabel yang pertama, yang sebelah di belakang ya, di belakang ini dibagi dengan variabel yang di luar. Yang di dalam ini dibagi dengan variabel yang di luar. Seperti itu ya. Kita ambil X pangkat 2 dibagi dengan X, maka hasilnya X. Karena di sini 2, di sini 1. Seperti syaratnya tadi, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Nah, setelah itu hasil X ini, X yang saya lingkar ini kita bagi dengan kita kali dengan X tambah 2 yang di luar. Nah, ini sudah pernah juga kita pelajari perkalian suku tunggal dengan suku banyak. Hasilnya X pangkat 2 ditambah 2X karena ini 1 jadi 2. Nah, hasilnya kita letakkan ke deretan sini yang di pengurangannya nanti. Nah, seperti ini. Kita kurangkan. Ini sama seperti pengurangan pembagian susun ke bawah kemarin dulu waktu SD. Nah, selanjutnya 8 karena ini sama 0, 8X dikurang 2X karena sejenis, kita ambil angkanya saja. Jadi 6X ditambah 12. 6X ditambah 12. Nah, selanjutnya karena belum selesai, kita ambil juga variabel yang di sini tadi, kita bagi lagi dengan variabel yang di luar sini. Kita bagi, berarti 6X dibagi X karena X dibagi X habis, maka tinggal 6. 6 kita kurangi lagi. Habis dalam artian 1 dikurang 1, 0. Pembagian dengan 0 hasilnya 1. Waktu dulu belajar tentang bilangan bulat, tentang pemangkatan. Ya, 1 A pangkat 0 hasilnya 1. Maka 6 kali 1 hasilnya tetap 6. Selanjutnya 6 ini kita kalikan juga lagi ke yang di luar tadi, X tambah 2. Hasilnya adalah 6X ditambah 12. 6X ditambah 12. Kita tuliskan lagi 6X ditambah 12. Seperti biasa kita kurangi karena sama. Ini hasilnya 0. Nah, seperti itu. Hasilnya yang mana, Pak? Hasilnya adalah yang saya lingkarin tadi. Yang saya lingkarin ini. Hasilnya adalah X ditambah 6. Kenapa ditambah? Karena X-nya positif, 6-nya juga positif. Kenapa ditambah? Karena positif 6 di sini. Nah, inilah hasilnya yang kita tuliskan di sini. X ditambah 6. Nah, seperti itulah sederhananya pembagian suku banyak. Mungkin kalian belum paham atau gimana, kita lanjutkan ke contoh yang kedua tentang pembagian suku banyak ini. Ya, oke. Kita coba hal yang sama di pembagian suku 2. Yang tadi adalah pembagian tidak bersisa. Kita coba dengan konsep ini. Kalau nanti ada pembagian bersisanya gimana? Ya, kita coba. Kita jawab. Di sini kita lakukan hal yang sama. Nah, yang di dalam ini variabel yang di dalam dengan variabel yang di luar. Kita bagi. 2X pangkat 2 dibagi X
Karena ini 2, ini 1, maka tinggal 2x sorry. 2x. Kita 2x nya seperti biasa kita kalikan dengan yang di luar sini, x kurang 3. Nah ini sama perkalian suku tunggal dengan suku banyak, 2x pangkat 2 dikurang 6x. Nah 2x pangkat 2 dikurang 6x kita transfer ke sini, 2x pangkat 2 dikurang 6x. Nah jangan salah dalam melakukan pengurangan ataupun penjumlahan. Di sini ada 7x dikurang negatif 6x. Karena kurang dengan negatif berdekatan maka nilainya adalah positif. Jadi hasilnya adalah 13x dikurang 32. Ini kita turunkan. Seperti tadi lagi kita ambil 13x. Kita ambil 13x dibagi dengan x yang di luar sini. Maka hasilnya adalah 13. 13-nya kita kali dengan x kurang 3. Kita kali seperti biasa, 13x dikurang 39. Kita tuliskan di sini 13x dikurang 39. Kita kurangkan. Nah, ternyata di sini variabelnya koefisien dengan variabelnya sama. Maka hasilnya 0. Di sini berbeda bilangan konstantanya, negatif 32 dikurang negatif 39, maka hasilnya adalah 7. Karena kurang dengan negatif berdekatan nilainya positif, 32-nya negatif, 39-nya positif, maka hasilnya adalah 7. Nah, Pak, bersisa. Ya sudah, selesai. Tidak diapa-apain. Maka hasilnya bersisa. Kita buat ini hasil yang dalam kurung ini. Maka hasilnya adalah 2x ditambah 13. Kita nggak perlu buat sisanya di sini. Yang perlu kita buat di sini. Hasilnya adalah 2x ditambah 13 sisa 7. Nah, seperti itu. Ini kan di sini aja tulisnya. Enggak apa-apa. Ini nampak sisa 7. Di sini tidak nampak, maka kita tulis 2x ditambah 13 sisa 7. Nah, itulah untuk pembagian suku banyak. Semoga dengan 2 contoh ini pahami benar-benar bahwa kalian bisa mengerjakan soal-soal bentuk yang seperti ini. Terima kasih. Semoga kalian paham untuk materi pembagian bentuk aljabar. Selamat belajar. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Salam sehat.